Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darab, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ilal ilmi wal akad. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, nakhusu bidzikir sahibul bait Ustaz Habib Jaula dan ugi ama Yai Nur Hadi, Ustaz Masrukin, dan ugi Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Didit, Bapak Haji Sukrilan, sedaya para hawari Majelis Asyifa, lan sedaya para pengurus TPQ An-Nur, lan ugi para orang tua kami, para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Sedikit kita membaca dan melanjutkan kajian di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kisah terengi waktu juga sudah terlalu malam nih. Gitu ngantuk sedaya. Ngantuk ya. Iki cuacane mendukung, lek cara ngantuk nih penak nih. Kita ngaji sebentar bil barokah untuk supaya kita istiqomah belajar. Kersane mboten namung shalawat, mboten namung kok maulidan mawon, tapi nggih awake dhewe thalabul ilm, dengan harapan supaya majelis niki saged dados majelis ingkang sempurna, kita pulang membawa pahala yang banyak insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian di sini tadi di Masjid Al-Islahiyah kita ngaji terkait dengan hubul jah. Hubul jah niku penyakit seseorang ingkang demen dipuji. Orang yang suka ketika dirinya dipuji. Orang yang suka dipuji niku dawuh Imam Haddad terbagi dua. Ada orang yang suka dipuji dengan suatu amal kebaikan yang memang dia kerjakan. Ada lagi orang yang nomor dua niki luwih parah, seneng dipuji dengan sesuatu yang enggak pernah dia lakukan. Imam Haddad berkata, wa 'alaika idza asna 'alaika ahadun bi karahiyati tsana'i bi qalbik. Lek kaula panjenengan dipuji oleh orang lain dengan suatu amalan yang memang kita lakukan, maka tanamkan dalam hatimu perasaan tidak suka dipuji. Intine tiang niku para hadirin, kalau kepingin pahala ibadahnya, amalan baiknya tetap ada, tidak dihapus oleh Allah Ta'ala, jangan suka pujian. Tapi karena kita hidup di dunia bersama dengan manusia, ada beberapa orang niku yang memang terkadang memuji satu dengan yang lainnya. Dalam syariat para hadirin, memuji itu tidak dilarang, bukan satu hal yang haram, selagi niatnya adalah benar. Niatnya untuk menambah kesemangatan orang yang kita puji agar dia semakin semangat lagi beribadah, termotivasi lagi untuk beribadah. Niku diperbolehkan. Maka dikatakan Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Bahasa aku mencintaimu lek keluar dari lisan suci Nabi Muhammad itu sudah pujian yang luar biasa itu.
ikrar sekaligus pujian bagi orang yang Nabi nyatakan kalau Nabi cinta kepadanya. Setelah Nabi katakan ini uhibbuk, Nabi diam. Berjalan lagi dengan Sayyidina Mu'ad, jeda beberapa saat Nabi Muhammad berkata lagi, ya Mu'ad, ini uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Diam lagi Nabi Muhammad. Sayyidina Mu'ad heran, kok Nabi ngomong saya cinta kamu saja tapi enggak mboten enten terusane gitu. Sampai berjalan lagi para hadirin beberapa saat Nabi berucap lagi, ya Mu'ad, ini uhibbuk. Sungguh aku mencintaimu. Baru Nabi kemudian menjelaskan ada beberapa wasiat, beberapa nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan memuji dan menunjukkan rasa cinta. Orang yang mencintai itu dia akan memuji orang yang dicintainya. Ini adalah satu hal yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Tapi bagi kita yang menerima pujian itu loh yang berbahaya. Lek cara wong picisan para hadirin enek wong niku lek dipuji sirahe gede. Nah, helman malah tidak cukup. Kopiah tidak cukup. Kenapa tambah besar kepalanya? Maksudnya apa tambah besar itu? Terlalu kepedean dia. Terlalu percaya diri. Walaupun pujian itu sesuai dengan amaliyahnya. Pujian niku mboten ngarang. Tapi kalau kita ketika dipuji kita merasa diri kita layak, maka amal ibadah yang dipuji tadi para hadirin hilang pahalanya. Nah, ini sing eman-eman. Maka ini kudu cerdas. Dawi Muhaddad biasakan kalau kita dipuji itu merasa enggak suka. Nabi sampai katakan dalam hadisnya kalau ada orang memujimu, ambil pasir lemparkan ke wajahnya. Ya maksudnya apa? Niki lek cara diamali mboten kok diamali secara kalimat, malah tukaran, gitu kan. Enten tiyang niku niate apik muji jenengan, jenengan tiyang sae, jenengan mendet pasir lemparkan ke wajahnya. Kira-kira berapa? Nah, teman-teman gitu kan. Maksudnya Nabi itu kalau kaulo panjenengan dipuji, jangan kamu itu merasa bangga. Jangan kamu itu merasa layak untuk dipuji. Tapi katakan sebagaimana diajarkan dalam syariat, kalau ada orang memuji kita dengan pujian yang memang layak, pujian yang dari amalan yang memang kita amalkan. Semisal ada orang muji panjenengan, saya muji panjenengan atau panjenengan muji saya. Saya katakan kepada panjenengan, Pak, jenengan itu yang Masya Allah, jenengan itu yang dermawan. Titik-titik sedekah, titik-titik santunan anak yatim, titik-titik infak. Masya Allah, jenengan itu yang saya. Apa yang harus kita lakukan para hadirin? Jika memang amalan itu panjenengan lakukan, memang benar panjenengan itu nggak senang bagi-bagi, senang infak, senang nyantuni anak yatim, maka panjenengan katakan dalam hati, Alhamdulillahilladzi adharal jamil wa sataral qabih. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan kebaikan dari diriku dan menutup keburukanku. Maksudnya apa? Kalau panjenengan kedah sadar, orang itu muji dengan kebaikan yang pernah kita lakukan, itu bukan karena kita layak dipuji, tapi Allah Subhanahu wa taala sedang menutup aib kaula panjenengan. Misal, ya, tadi saya contohkan, kita dipuji kalau kita orang dermawan misal. Sebab orang itu melihat kita nyantuni anak yatim. Orang itu melihat kita infak ke pondok pesantren, infak teng TPQ, infak teng masjid. Yang muji tahu kalau kita infak. Kemudian dia puji kita, panjenengan ini tiang saya, tiang dermawan jenengan ini. Niku padahal ada aib sisi lain yang itu berupa aib yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Napa awake dhewe sregep infak, sregep sedekah, sregep nyantuni anak yatim, tapi karo bojone dhewe pelit ora umum. Pelit sama istrinya lho ditutup sama Allah Ta'ala. Sing ditampakne kali Allah, Gusti Allah niku namung sing apik tok. Nah, kemudian kita kepedean setelah dipuji panjenengan tiyang saya yang oh nggih
ketriyen. Niki orang model apa itu? Gak tahu diri dia. Sudah ditutup aibnya sama Allah. Wes awakmu tak tunjukno sing apik-apik etok, sing elek-elek tak tutup. Ada orang muncul muji kita kemudian kita merasa layak dipuji. Ya bener. Sehingga lek wonten tiyang kok muji kaula panjenengan dengan sesuatu yang memang kita lakukan dan kita amalkan, kita membaca doa alhamdulillahilladzi adharal jamil wa sataral qabih. Yang kedua para hadirin, wa in asna alaika bima laysa fika. Lek wonten tiyang niku muji awake dhewe dengan sesuatu yang enggak pernah kita lakukan. Sesuatu yang enggak pernah kita amalkan. Fakul, maka katakan dan bacalah sebagaimana yang dibaca dan diamalkan oleh ba'dus salafi, mereka para ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau kita dipuji sama orang dengan sesuatu yang enggak pernah kita amalkan. Oh kamu ini Masya Allah, kamu ini dermawan. Kamu ini ahli sedekah padahal ora tahu sedekah belas. Oh kamu ini ahli tahajud, Masya Allah jenengan ini ahli tahajud. Ojo tahajud subuh bablas. Dipuji, oh jenengan ini ahli tahajud. Wah awake dhewe nyaut, oh mungkin ahli. Kalau tahajud kan kita ahli padahal sekali ora tahu tahajud. Malah bangga dia. Dengan pujian itu malah senang. Ini suatu hal yang lebih parah lagi daripada yang pertama tadi. Kalau pertama dipuji dengan sesuatu yang memang diamalkan. Yang kedua dipuji dengan sesuatu yang dia nggak pernah ngamalkan. Nah, kalau kita dipuji dengan sesuatu yang tidak pernah kita amalkan, maka hendaknya kita membaca Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan panjenengan hisab kula. Jangan panjenengan iku bebani saya dengan apa yang mereka katakan tentang saya. Jangan sampai pujian yang mereka sampaikan tentang saya yang tidak pernah saya amalkan iki ya Rabb menjadi beban kula mangke teng akhirat. Ada orang muji kita, jenengan ini ahli tahajud Masya Allah. Kemudian ada rasa sedikit gembira di hati dipuji itu. Maka Gusti Allah teng akhirat matur teng kaula panjenengan. Dia pas ning dunia awakmu dipuji ahli tahajud meneng ae. Ndak jujur lek ora tahu tahajud belas. Malah hatimu tak delok kok seneng dipuji ngoten niku. Nah coba kita mau jawab apa di hadapan Allah? Lebih enak lho Gusti dipuji niku. Ngoten. Langsung ya. Wis gawon seratan ning neraka ngoten. Karena itu masuk dari bab hubul jah sing paling parah. Demen pujian tapi yang parah. Terus lek kaula panjenengan dipuji dengan sesuatu yang tidak kita lakukan, enggak layak untuk disematkan kepada diri kita, maka kita katakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jenengan ampuni kula terkait apa yang tidak mereka ketahui. Mereka puji saya ahli tahajud ya Allah, padahal kula ini subuh sering bablas. Mereka enggak ngerti ya Allah, ampuni saya ya Allah terkait dengan dosa itu, ampuni saya. Mereka puji saya dermawan ya Allah, padahal kula niki pelit ora umum Gusti. Jenengan ampuni kula lek kula niki pelit. Maafkan saya ya Allah. Waj'alni khairan mimma yadunnun, dan jadikan saya lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Kalau mereka menyangka saya ahli tahajud, jadikan saya orang yang lebih hebat lagi tahajudnya ya Allah. Aku tuh nyuwun datang Gusti Allah ngoten. Jadi bukan malah gede sirai, bukan malah bangga, senang. Nah, ini semuanya terjadi Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab munculnya sifat hubul jah, kepingin dikenal baik. Kepingin dados tiyang sing terkenal, dikenal apik. Lek dikenal elek kan gampang, gitu kan? Mau terkenal dengan keburukan gampang. Dawe pepatah Arab niku khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Berbuatlah sesuatu
yang menyalahi kebiasaan umumnya manusia, panjenengan bakal terkenal. Jumatan jenengan dasteran, terkenal kira-kira apa? Terkenal betul? Terkenal. Sak picisan ngerti kabeh. Enek wong picisan lek wayah Jumatan selalu dasteran. Khalif tu'raf. Istilah kalau kita mau berbuat keburukan kemudian terkenal mudah itu. Tapi banyak orang itu kepingin dikenal baik walaupun tidak dengan kebaikan yang dia amalkan. Niki namanya hubul jah. Tiang engkang demen riasah, tiang engkang demen suhrah, demen viral. Padahal Nabi nanti dawuh dalam hadisnya, innal yasira minar riya'i syirkun. Sedikit penyakit riak tumbuh dalam hati kaula panjenengan, itu adalah kesyirikan, dawuh Nabi. Wa innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Gusti Allah niku cinta. Allah niku demen, seneng sama al-atqiya, orang yang ahli bertakwa, al-akhfiya tapi sing samar, tidak terkenal. Orang sekarang kan para hadirin, kadang kita itu amalnya nggak seberapa banyak tapi kepingin terkenal seakan-akan wong paling soleh saat dunia. Orang paling hebat dalam urusan ibadah sedunia. Sebaliknya Nabi mengatakan Allah itu senang lek awake dhewe niku ibadah dados yang soleh-solehah tapi nggak banyak orang tahu. In ghabu lam yuftaqadu. Dan cirinya orang yang al-atqiya al-akhfiya niki, para hadirin, in ghabu lam yuftaqadu. Lek cara ilang, enggak ada di perkumpulan, enggak dicari. Oh biasanya piyambake hadir teng majelis. Suatu hari enggak hadir. Niki jamaah ini badannya sing sadar. Padahal sing ilang niki sing mboten dugi niki tiyang soleh. Orang bagus. Wa in hadaru lam yu'rafu. Jika hadir ke satu perkumpulan, dia enggak dikenal. Wong biasa. Itu malah dicintai sama Allah. Makanya kita itu enggak boleh suudzon sama orang. Kadang orang yang enggak dikenal para hadirin, justru dia adalah kekasihnya Allah. Wali Gusti Allah niku mboten kudu napa viral. Wali Gusti Allah itu para hadirin enggak harus nampak. Waliullah ya. Waliullah mau lek sing hadir hal mayan ya. Pun mirengaken wau dawe Yai Ahmad Zaim nggih. Syarat dadi wali napa? Sing pertama napa? Yang pertama tidak boleh menyalahi aturan syariat. Tidak boleh menyalahi aturan syariat. Niku cirine wali Allah. Mboten enten wali para hadirin. Orang sembayang mboten enten. Ngaku wali tapi enggak salat. Yes. Jenengan kok mboten tahu ketokan salat. Oh beda makome. Lek kula pun masuk ke makom misal napa makrifat ya. Pun kenal dekat saya kalian Gusti Allah misalnya ngoten. Sehingga salat enggak wajib. Bapak matur ngoten. Ngaku-ngaku wali, oh mimpi ini, mimpi itu. Ketemu ini, ketemu itu. Saben ziarah wali sing diziarahi medal saking kubure misalnya. Tapi ora tahu salat. Wayah poso ora poso. Bukan wali, bukan walinya Allah itu. Itu walinya setan. Kalau kita berkata para hadirin, oh tapi hebat piyambake. Gadah kesaktian piyambake. Dajjal nggih sakti Bapak Ibu. Ngira mboten? Dajjal ini sakti. Malah kesaktian Dajjal niki belum satupun orang yang bisa melakukannya di saat ini. Makanya Dajjal itu kan disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Karena mirip kemampuannya seperti Nabi Isa alaihi salam. Menghidupkan orang yang mati.
Tapi apakah Dajjal kekasihnya Allah? Bukan. Bukan kasihnya Allah. Fir'aun itu seumur hidup gak pernah sakit. Lewat tentu yang saat ini ngaku wali cuman gara-gara gak sakit. Jangan ngomongi Fir'aun ya ora loro belas. Jadi wali tidaknya seorang itu dilihat bagaimana dia dengan syariatnya Allah Ta'ala. Yang kedua istiqomah dikucirine wali. Yang kedua istiqomah. Wali kok ibadahnya tidak istiqomah. Kalau awake dhewe tidak cocok jadi wali, gitu kan? Ngaji mboten saged istiqomah. Salat mboten saged istiqomah. Ayo ya salat wajib. Oh tapi kalau alhamdulillah beb salat wajib istiqomah. Enggak usah dibahas niku. Memang harus tiap hari istiqomah. Yang dibahas itu salat sunnah nih. Ngaji Quran dereng saged istiqomah, ndak cocok jadi wali. Ini para hadirin, kekasih-kasihnya Allah itu terkadang ada di antara mereka niku sing mastur. Mastur niku napa tersembunyi. Orang enggak tahu kalau dia itu kekasihnya Allah. Orang enggak sadar kalau piyambake niku wali. Wa amma anta fala tusni ala ahadin. Kalau posisi yang memuji adalah diri kita, maka jangan kita memuji orang lain kecuali in alimta annahu yazdadu bi thanaika nasatahu fil khair. Kecuali kita yakin dengan kita puji orang itu akan semakin semangat beramal baik. Oh panjenengan iki masyaallah tiang dermawan. Kula mireng jenengan hari ini infak datang masjid sebesar 20 juta. Sebab jenengan puji, oh ternyata benjing piyambake infake malih 50 juta. Nah, lek jenengan yakin itu akan menambah semangatnya, enggak apa-apa jenengan puji. Syaratnya kita kedah yakin lek piyambake dipuji semakin semangat. Yang kedua para hadirin, pujiannya harus sesuai dengan apa yang dia amalkan. Lek awake dhewe muji orang lain dengan sesuatu yang tidak dia amalkan, para hadirin niku namine sanes memuji, namine penjilat. Semerap penjilatnya. Orang itu kalau sudah berharap kebaikan dari orang lain kan apapun akan dia lakukan, para hadirin. Orang yang dia harapkan kebaikannya akan dia puji habis-habisan padahal dia enggak layak dipuji dengan itu. Oh jenengan itu yang ahli tahajud, ratau tahajud belas. Oh jenengan ini masya Allah ahli infak, enggak pernah infak sama sekali. Tapi karena kita harapkan napa niku kebaikannya, kita puji dia dengan berlebihan. Nah, ini haram hukumnya. Enggak boleh Bapak Ibu, dilarang dalam syariat. Ada terus pelajaran yang bisa kita ambil di malam hari ini, para hadirin, kalau kita dipuji, jangan merasa bangga. Jangan merasa diri kita layak dipuji, tapi sadari pujian itu muncul karena Allah yang membuka kebaikanmu dan Allah sedang menutup aibmu. Kalau panjenengan niki saling menghormati satu dengan yang lain, bukan karena terkadang kita layak dihormati, mboten, terkadang karena Allah Subhanahu wa taala sedang menutup aib kita. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, mugi-mugi Allah selalu menutup aib kita semuanya. Allah jauhkan kita dari penyakit bangga diri. Allah jauhkan kita dari penyakit ujub, dari penyakit riya, dari penyakit hubuljah dan penyakit cinta kepada dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala penyakit hati sehingga kita bisa mengisinya dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga yang hadir di malam hari ini diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sempit rezekinya dilapangkan, yang punya masalah segera Allah datangkan solusi-solusinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lunasi semua hutang-hutang kita. Allah bahagiakan kita, bahagia dunia, bahagia akhirat. Allah berikan hidayah kepada kita. Allah ampuni semua dosa kita. Allah tuntun kita ke jalan yang benar, dan Allah panjangkan umur, dan setelahnya Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah.
Dan kita bacakan Fatihah untuk air yang disediakan oleh panitia. Semoga dengan wasilah kita meminumnya, Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan zahiran wa batinan, dan dengan berkahnya bulan Muharram, berkahnya maulid, berkahnya salawat, berkahnya majlis yang kita hadiri di malam hari ini, Allah berikan kepada kita kesembuhan zahiran wa batinan, dikabulkan segala hajat ala hadhihi niyah. Bismillahil Fatihah. Kemudian kita bacakan Fatihah untuk keluarga dari Bapak Sukir dan Ibu Misnatin, yaitu almarhum Vivo Gustian Inzaki, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, diberikan nikmat-nikmat kubur, dijadikan sebagai ahli surga, dan semua leluhur-leluhurnya diampuni segala dosa dan dilapangkan kuburnya. Begitu juga dengan leluhur-leluhur kaula panjenengan sedaya kang sampun mendahului kaula panjenengan sedaya. Semoga orang tua, leluhur-leluhur kita, guru-guru kita dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah, dan digolongkan menjadi ahli surganya Allah Ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah wa nuhdilahumul Fatihah. Dan juga kami informasikan para hadirin, ada majelis rutin bersama kami setiap Ahad pagi di Mabes Asyifa, dan malam Senin juga di Mabes Asyifa. Dan juga kami telah membuka pendaftaran santri baru khusus putra, minimal usia lulus MI atau SD, dengan syarat juga yang kedua saged membaca Al-Quran. Bagi Bapak Ibu ingkang gadah putra sampun lulus MI atau SD, monggo didaftarkan teng Pondok Pesantren Ribat Asyifa, Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, dengan tanpa biaya atau gratis para hadirin, tanpa biaya pendaftaran, tanpa biaya uang pangkal, juga tanpa biaya SPP, dengan fasilitas makan 3 kali sehari, ranjang dengan kasurnya, kasur spon, dan juga lemari yang sudah disediakan setiap santri masing-masing di setiap ranjangnya, dan kamar yang alhamdulillah sampun dipasang AC, dan laundry bagi setiap santrinya. Sedaya gratis para hadirin. Monggo didaftarkan dan informasikan kepada keluarga, sahabat, kerabat, semuanya semata-mata kita hanya berharap senyuman Nabi Muhammad. Kalau dilihat dari kemampuan kami, jauh dari kata mampu para hadirin, tapi Allah yang maha mampu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga kami juga mohon dukungan doa dari panjenengan sedaya, mugi-mugi Pondok Pesantren Ribat Asyifa yang sedang kita rintis bersama dengan kawan-kawan hawariyin dan hawariyat saged diparingi lancar kalian Gusti Allah. Sedaya kebutuhan para ustadz, para santri dicukupi oleh Allah Ta'ala. Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga, dan Allah pilih kita termasuk di antaranya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa ridal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.